Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nurwai Sulfiani dari kelas 12.1. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian materi kombinatori, yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, kaidah pencacahan ini nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, dan filling slot. Kita langsung masuk aja teman-teman. Oke, di sini ada kaidah perkalian. Kaidah perkalian itu yaitu dua cara atau lebih yang biasanya terjadi secara bersamaan dan kita bisa rumuskan menjadi M dikali N. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya biar lebih paham. Misalnya Daus memiliki 5 sepatu dan 3 kaos kaki. Oke, nah berapa banyak yang bisa Daus gunakan untuk menggunakan sepatu dan kaos kakinya? Kita langsung masukin aja ke rumusnya, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Berarti Daus memiliki 15 cara untuk menggunakan sepatu dan 3 kaos kakinya. Di sini kita bisa ingat kenapa dia masuk ke kaidah perkalian, karena ada keywordnya dan. Nah, kaidah perkalian pokoknya biasanya itu ada keyword kata dan, karena dia akan bisa terjadi secara bersamaan. Nah, terus kita langsung masuk ke yang kedua. Kedua itu kaidah penjumlahan. Nah, kaidah penjumlahan ini berbeda dengan kaidah perkalian yang tadi. Kenapa sih, Kak? Nah, karena kaidah penjumlahan ini tidak bisa terjadi secara bersamaan. Kita bisa rumuskan dengan M ditambah dengan N. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya biar lebih paham. Misalnya, Pram ingin pergi menggunakan 5 mobil atau 3 motor. Nah, si Pram ini ingin pergi ke Ragunan misalnya menggunakan 5 mobil atau 3 motor. Berapa banyak kendaraan yang caranya bisa digunakan sama Pram? Ini kita masukin rumusnya aja. 5 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Berarti Pram memiliki 8 cara untuk pergi menggunakan kendaraannya. Kan nggak mungkin si Pram ini bisa pakai 5 mobil secara bersamaan atau 3 motornya. Dia pasti pakai 1 mobil atau 1 motor atau 1 mobil lainnya atau 1 motor lainnya. Makanya caranya dijumlah. Ini keywordnya biasanya atau. Nah, pokoknya bedanya ini ya teman-teman, kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kita langsung masuk ke yang ketiga sekarang, itu filling slot atau pengisian tempat. Misalnya ada bilangan terdiri dari 3 bilangan yang berbeda. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, banyaknya bilangan ganjil. Nah, kita di sini bisa lihat ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita pilih bilangan ganjilnya, ada 1, 3, dan 5. Nah, kalau misalkan filling slot, biasanya kita pakai kolom 1, 2, 3 karena di sini perintahnya 3 bilangan yang berbeda. 3 bilangan itu kan berarti ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kita bisa tahu dia bilang ganjil dari satuannya. Kita langsung masukin aja, berarti kan 1, 3, dan 5. 1, 3, 5 yang merupakan bilangan ganjil. Kita masukin di belakangnya, berarti kan ada 3 angka. Nah, karena misalnya kita udah pakai nih yang angka satunya di belakang, berarti kan sisa 3 dan 5. Tapi ingat, di sini masih ada angka yang lain. Berarti ada 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 4.
Terus kita lanjut ke yang pertamanya. Ini berarti kan kita pakai yang misalnya angka 5-nya. Berarti udah 2 angka kepake, sisa 2, 3, 4. Berarti ada 3 di sini. Nah, kita langsung masukin rumusnya, yaitu dikaliin aja. 3 dikali 4 dikali 3 sama dengan 36 cara. Berarti banyaknya bilangan ganjil tersusun ada 36 cara. Oke, karena udah ngerti kaidah pecahan tadi, kita bisa lanjut ke permutasi. Tapi sebelum lanjut ke permutasi, kita ada yang harus kita tahu dan kita ngerti, yaitu definisi dan notasi dari faktorial. Sini definisi dan notasi faktorial. Nah, faktorial ini nanti bakal digunain di permutasi dan kombinasi. Makanya sebelum masuk kita harus paham dulu faktorial itu apa. Misalnya, jadi faktorial itu misalnya ada n faktorial. Maka notasinya yaitu n dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya sampai sisa 1 dikali 1. Oke, gini notasinya. Kita contohin aja angka biar lebih paham. Misalnya ada 5 faktorial. Berarti kan dia sama dengan 5 dikali 5 dikurang 1 kan 4. 5 dikurang 2, 3. Terus lanjut lagi 5 dikurang 4, 2. 5 dikurang 3, 2. Terus sampai 1 kan, 1 sama dengan 120. Jadi 5 faktorial itu total ada 120. Oke teman-teman, karena tadi kita udah pahamin tentang faktorial, kita bisa masuk nih ke materi permutasinya. Apa sih kan permutasi itu? Permutasi itu urutan yang diperhatikan atau biasanya sudah dijelaskan di soal tentang urutannya. Nah, di sini udah aku tulis nih 4 rumusnya. Yang pertama ada permutasi sebagai unsur, di mana rumusnya itu n faktorial per n min r faktorial. Yang kedua ada unsur yang sama, yaitu n faktorial dibagi dengan q faktorial dikali dengan r faktorial. Yang ketiga ada semua unsur, yaitu n faktorial per n min n faktorial yang nantinya akan menjadi rumusnya n faktorial saja. Yang terakhir ada permutasi siklis atau permutasi siklik atau permutasi melingkar, yaitu n min 1 faktorial. Oke, di sini aku udah tulisin contoh soalnya juga dari keempat rumus tadi. Yang pertama ini sebagai unsur, yang kedua ini unsur yang sama, yang ketiga ini semua unsur, yang keempat ini permutasi siklis. Oke, kita langsung baca soal yang pertama ya. Dalam lomba lari ada 8 orang peserta yang siap juara. Banyak cara untuk memilih juara 1, 2, dan 3. Kita langsung aja pakai rumus yang ini. Oke, kita tulis lagi rumusnya biar ingat. TNR sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial. Nah, dari sini bisa lihat dari soal n-nya ini yang 8 ini n. Ini nilai n-nya. Terus yang ini merupakan nilai r. Nah, kita langsung masukin ke rumusnya. N-nya 8 faktorial dibagi dengan n-nya tadi 1, 2, 3 ya. Ini berarti n-nya masukin lagi 8 min 3 faktorial. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan, kita kerjain dulu nih yang bawahnya. 8 dikurang 3 itu kan 5 ya. 5 faktorial. Kita tulis aja 5 faktorial. Karena 5 faktorial itu merupakan angka sebelum 8 faktorial, jadi nggak usah kita jabarin. Ini nanti bisa kita coret. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, ini kita bisa coret nih 5 faktorialnya. Tinggal kita hitung deh, 8 dikali 7. 6 kali 7, 56. Dikali 6 dikali 6, 56 dikali 6. 336. Berarti banyak cara untuk memilih juaranya, ada 336 cara. Yang kedua, banyaknya susunan huruf dari kata belajar. Ini pakai unsur yang sama. Nah, di sini kan ada Q sama R-nya. Q sama R itu apa sih? Nah, kita lihat dulu nih dari kata-kata susunannya di belajar. Ada berapa huruf yang sama? B cuma ada 1, E cuma ada 1, L cuma ada 1, tapi A-nya ada 2. A sama dengan 2. Nah, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Rumusnya tadi P sama dengan N faktorial per Q faktorial sama R faktorial. Nah,
Tapi kalau misalkan karena di sini yang huruf yang sama cuma ada satu aja, kita tulis aja R faktorial. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau misalkan ada 3 huruf yang sama, nanti ada Q kali R kali B misalnya. Nah, kita langsung aja masukin R faktorial. R-nya itu jumlah si huruf belajarnya ini. Jumlahnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, kita langsung masukin 7 faktorial per 2 faktorial. Sama kayak tadi, 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Oke, per 2 faktorial. Dicoret, tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Itu hasilnya 25, 20. 25-20 cara untuk menyusun kata belajar. Oke, yang ketiga ada semua unsur. Permainan tradisional Galasin terdiri atas 6 orang. Banyak cara untuk menyusun formasi. Ini pakai semua unsur ya. Berarti cuma n faktorial aja. Nggak usah lagi ditulis bla bla blanya lagi. Oke, P sama dengan n faktorial. Oke, n-nya kan ada 6. Ini adalah n-nya. Tulis 6 faktorial. 6 faktorial berarti sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 6 kali 5 30, 30 dikali 12 360, 360 dikali 2 720. Oke, terus yang terakhir ada permutasi siklis, yaitu terdapat 5 siswa yang melakukan diskusi dengan duduk melingkar. Nah, biasanya sini tuh ada kata-kata melingkarnya. Banyak susunan yang bisa dibentuk pakai rumus ini ya. S sama dengan N-1. S sama dengan N-1 faktorial. Sama dengan N-nya kita bisa lihat di sini 5. Di sini N-nya, di sini nilai N. Arti 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Arti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Oke, berarti ada 24 cara susunan yang bisa dibentuk. Oke, ini ada materi permutasi. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke materi kombinasi. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi terakhir, yaitu kombinasi. Kombinasi ini berbeda dengan permutasi yang tadi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutan atau acak. Nah, di sini biasanya kombinasi disimpulkan dengan C. Itu rumusnya N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali R faktorial. Untuk lebih paham, kita langsung masuk ke contoh saja, teman-teman. Di sini sudah aku tulis soalnya. Dalam suatu kelompok ada 6 orang. Jika 2 di antara yang presentasi, maka banyaknya susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut. Nah, kita tulis lagi rumusnya di sini C N R sama dengan N faktorial dibagi N min N faktorial dikali R faktorial. Nah, kita cari dulu nilai N sama R-nya. Di sini ketahuan ya, jika ada 6 orang. Di sini berarti N-nya. Jika 2 diantaranya, berarti ini R-nya. Nah, kita langsung masukin angkanya ke rumusnya. Tadi N-nya 6 faktorial per N-nya dimasukin lagi 6 min R-nya tadi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, untuk mempermudah kayak tadi, kita aja dulu yang bawahnya. 6 min 2 itu kan 4 faktorial. 4 faktorial, ini 2 faktorial. Nah, karena 4 faktorial dan 2 faktorial itu angka sebelum 6, jadi kita nanti tulisannya nggak usah sampai habis. Ingat 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, ini 4-nya bisa kita coret. Coret. 2-nya juga, 2-nya nggak usah. Karena kan kita cuma habisin 4-nya aja, berarti sisa 6 kali 5. 6 kali 5 itu 30 per 2 sama dengan 15. Nah, berarti banyaknya susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut. Ada 15 cara. Oke, segitu aja materi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi dari aku hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Terima kasih teman-teman.